Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas susulan presentasi dari kelompok saya untuk memenuhi tugas dari matkul HSE. Yang saya akan bawakan yaitu pembahasan tentang pengelolaan limbah industri migas. Limbah bahan berbahaya beracun, itu limbah B3. Kegiatan usaha hulu migas menjadi salah satu penghasilan limbah B3. Limbah B3 memiliki sifat atau karakteristik yang membahayakan kesehatan dan lingkungan. Limbah B3 kegiatan hulu migas. Yang pertama ada sludge oil, residu yang merupakan gabungan dari minyak, sedimen, dan berbagai senyawa korosif. Yang kedua yaitu ada drill cutting, yaitu pecahan material padat yang dikeluarkan dari lubang bor dan dibawa ke permukaan dalam lumpur pengeboran. Yang selanjutnya itu ada pelumas bekas, pelumas yang sudah tak lagi digunakan atau hasil buangan. Apa yang dapat dilakukan? Yang pertama yaitu memerlukan penanganan secara khusus. Selanjutnya itu setiap kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang langsung tanpa pengolahan. Kemudian pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan memperhatikan dampak jangka panjang dan berizin. Penanganannya itu limbah cair, penanganannya minyak itu dilakukan dibakar atau diolah. Untuk air asin itu diinjeksi atau dibuang. Lumpur endapan diencerkan atau diambil minyaknya. Fluida stimulasi yaitu diproses. Saniter diproses juga. Untuk limbah padat, pasir dan serpih yaitu dibersihkan. Minyaknya ditimbun. Lumpur bor itu disirkulasi dan ditimbun. Pemanfaatan limbah B3, jenis limbah dan pemanfaatannya. Di sini ada 4 jenis limbah, yaitu ada sludge minyak, katalis bekas, lumpur bor, dan pelumas bekas. Pemanfaatan dari sludge minyak yaitu bahan pencampur aspal atau asbeton, bahan material bangunan, fuel combustion, bahan bakar tungku semen tin. Untuk jenis limbah katalis bekas, pemanfaatannya yaitu ada bahan baku semen, bahan pengisi atau filler, dan bahan material bangunan. Untuk limbah lumpur bor, pemanfaatannya itu bahan material bangunan. Dan limbah pelumas bekas, pemanfaatannya itu fuel combustion. Studi kasus yang kelompok kami ambil yaitu ada pengolahan limbah cair, kegiatan eksplorasi migas dengan rekayasa mikroba. Penanganan limbah air dan limbah padat pada industri migas umumnya ditampung di tempat penampungan sementara hingga dilakukan perlakuan untuk menurunkan kadar sebelum dikirim ke tempat pengolahan akhir. Tempat pengolahan akhir ini umumnya dikenal sebagai lahan landfill, tapi kebanyakan orang menyebutnya sebagai bioremediasi. Maksud saya bioremediasi. Padahal proses bioremediasi meliputi dari saat perlakuan biologis dilakukan saat limbah dihasilkan hingga ke proses penampungan air. Untuk limbah air, khususnya yang basis dengan air, umumnya akan dilepas ke sistem drainage, yaitu drainage yang ada di sekitarnya. Proses bioremediasi akan mereda tergantung dari teknologi dan sistem. Tapi proses yang dilakukan menggunakan mikroba non-patogen seperti E. coli dan Salmonella yang berbahaya jika tidak diawasi dengan seksama dan terlepas di lingkungan bebas. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.